Sumatera Utara hari ini sore kembali menjumpai Anda untuk edisi Rabu 21 Desember 2023. Bersama kami, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Anissa Redi. Pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun berbagai informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Berikut kita awali informasi selengkapnya. Informasi pertama di Sumatera Utara hari ini sore, Saudara. Subdenpom Rantau Prapat mengamankan satu unit pick-up bermuatan puluhan dus rokok yang diduga ilegal. Rencananya rokok tersebut akan diedarkan di Panipahan, Provinsi Riau. Personil polisi militer dari Subdenpom Rantau Prapat berhasil mengamankan ratusan ribu batang rokok diduga ilegal yang dikemas di dalam 23 bal di Jalan Lintas Negeri Lama Ajamu, Kabupaten Labuan Batu. Sementara pengiriman rokok ini sendiri diangkut menggunakan mobil pick-up dengan nomor polisi BK8303TU. Puluhan bal rokok akan diedarkan di wilayah Panipahan, Rokan Hilir, Riau. Menurut sopir pick-up yang mengangkut rokok tersebut, Bison Sinaga 41 tahun, warga Panipahan menyebutkan bahwa dirinya hanya diperintahkan toke membawa rokok tersebut dari kota Medan. Yang mengaku sebelumnya telah mengantar ikan teri dari Panipahan. Komandan Subdenpom Rantau Prapat Letu CPM Sugeng Riyadi mengatakan bahwa pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat. Meski disertai pita cukai, namun pihaknya masih meragukan legalitas rokok asal Pulau Jawa ini. Dari pengaduan masyarakat bahwa adanya peredaran rokok di daerah Negeri Lama, rokok berasal dari rokok Jawa. Yang kita amankan hanya supir dan barang buktinya sama mobil. Yang kita amankan 23 bal. Jadi kontak besar. Rencana akan kami limpahkan ke Bea Cukai Tanjung Balai. Karena beliau yang berkompeten untuk meyakinkan untuk mengetahui rokok ini seperti apa. Selain menyita rokok, kini supir pick-up juga turut diamankan guna penyelidikan lebih lanjut. Sementara puluhan bal barang bukti rokok nantinya akan diserahkan ke pihak Bea Cukai Tanjung Balai Asahan. Polisi melakukan olah TKP pasca kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Tol Medan Tebing Tinggi, kilometer 47,400, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, yang menewaskan 4 orang, sementara 3 orang lainnya mengalami luka berat. Terlihat suasana di lokasi pasca kejadian di ruas jalan tol JMKT Medan Tebing Tinggi, tepatnya di Desa Pasar Melintang, Kecamatan Lubuk Pakam. Satu unit mobil minibus terlihat ringsek setelah terjadi kecelakaan yang di dalam mobil terdapat 7 orang. 4 orang pengemudi meninggal di lokasi kejadian, sementara 3 penumpang lainnya mengalami luka parah. Kanit Gakum Satlantas Polresta Deli Serdang, Ibtu Robertus Gulto mengatakan kejadian bermula saat minibus BK1553 MR yang dikemudikan oleh Henry Adi Tindaun dengan membawa penumpang sebanyak 6 orang datang dari arah tol Medan menuju ke arah tol Tebing Tinggi melaju dengan kecepatan yang tinggi. Sesampainya di tempat kejadian, diduga menabrak bagian belakang mobil yang belum diketahui jenis dan nomor polisinya. Kerasnya benturan membuat pengemudi tidak dapat mengendalikan mobilnya hingga oleng ke samping kiri. Akibatnya sang sopir dan 3 penumpang lainnya meninggal di dunia. Kecelakaan di jalan tol tepatnya di kilometer 47,400 terjadi kecelakaan antara satu unit mobil lawan daripada Innova ini. Sampai sekarang kami masih dalam tahap penyelidikan dan pengembangan. TKP-nya di kilometer berapa? Tepatnya TKP itu di kilometer 47,400, ada sebanyak 7 orang penumpang dan didapati 4 meninggal dunia. Hingga saat ini kasus laka lantas yang terjadi di ruas tol JMKT Medan Tebing Tinggi kilometer 47,400 masih dalam penyelidikan Satlantas Polresta Deli Serdang. Satu unit truk kontainer terguling di Jalan Lintas Sumatera, Kota Padang Sidempuan. Truk pengangkut 32 ton triplek tersebut hilang kendali saat melintasi jalan yang berliku. Akibatnya arus lalu lintas mengalami kemacetan. Insiden kecelakaan ini berawal saat truk yang dikemudikan Tri Sutrisna warga Lebak, Banten melintas dari arah Palsabolas menuju Kota Padang Sidempuan. Namun naas tibanya di lokasi kejadian, sang sopir mengalami hilang kendali.
Truk yang tengah melewati jalan berliku dan menurun, sang supir dikejutkan dengan kedatangan truk dari arah berlawanan. Spontan sang supir pun akhirnya banting setir ke arah kiri jalan. Alhasil truk yang berasal dari Jakarta hendak menuju ke Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan ini pun terguling hingga menutup badan jalan, sedangkan muatan truk berserakan di tepi jalan. Tadi posisinya mobil nahan, nggak mau nahan si koldesel itu. Saya udah nahan dari atas, udah klakson. Si mobil koldesel memaksakan maksud. Ya, saya banting ke kanan, posisinya spion saya kena. Spion kanan saya. Ini mau kemana nih bang? Ke Merancar. Mau kemana? Merancar. Dari mana bang? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas di lokasi mengalami kemacetan. Sementara itu pemirsa, seorang bocah berumur 5 tahun meninggal dunia diduga akibat tersengat arus listrik saat bermain di bawah panel di Cikampak, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan hingga tewas. Inilah kondisi korban usai tersengat aliran listrik yang berada tidak jauh dari kediamannya, sedangkan orang tua tampak histeris melihat korban sudah terbaring dan tidak bernyawa. Sementara garis polisi tampak masih terpasang mengelilingi panel listrik milik PLN yang berada di samping rumah korban. Sedangkan kejadian bermula saat korban Adam sedang bermain bersama teman-temannya pada Selasa malam di sekitar panel listrik milik PLN. Diduga tanpa sengaja korban menyentuh pipa yang berada di bawah panel tersebut hingga membuat tubuhnya kaku akibat tersengat aliran listrik. Warga sempat mendeteksi pipa menggunakan obeng tes pen dan positif memiliki arus listrik. Kejadian ini sempat membuat warga heboh mengingat panel listrik berada di tengah permukiman tanpa pagar pembatas dan dikhawatirkan kejadian ini akan terulang kembali. Kerabat korban Ani mengatakan korban meninggal akibat tersengat arus listrik saat bermain pada pukul 19 waktu Indonesia Barat selepas maghrib, sedangkan kondisi cuaca pada saat itu tidak turun hujan. Namun panel listrik tersebut tidak memiliki pengaman dari dulu hingga saat ini. Anak-anak bebas bermain di sekitar trapo agar tidak lagi jatuh korban. Selanjutnya keluarga berharap panel arus listrik tersebut segera diberi pengaman. Apakah tersengat arus listrik atau bagaimana? Pada saat ngapain? Menurut Ibu, ini trafonya memang tidak ada pengamanannya atau bagaimana? Memang dari dulu seperti itu ya? Untuk saat ini korban sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum serta kasus ini masih ditangani pihak kepolisian Labuhan Batu Selatan dan sampai saat ini pimpinan perusahaan listrik negara belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut. Bencana longsor di Jalan Lintas Sumatera di jalur Pahe Julu Sipirok hingga saat ini jalur lintas Pahe Sipirok lumpuh total. Hingga saat ini arus lalu lintas jalur Pahe Julu Sipirok lumpuh total sepanjang puluhan kilometer akibat longsor. Selain bongkahan batu bercampur tanah akibat sejumlah material longsor lainnya menutupi bahu jalan sepanjang 2 km lebih. Nampak juga menutupi bahu jalan yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 5 pagi. Menurut sejumlah warga, saat kejadian tidak ada mobil lewat di lokasi kejadian, sehingga korban jiwa ataupun mobil yang tertimpa longsor tidak ada. Namun akibat tumpahan material longsor mengakibatkan tidak dapat dilalui oleh kendaraan, baik dari arah Pahe menuju Sipirok dan sebaliknya. Sementara itu hingga saat menurut Kepala BPBD Ataput Bongkas Pasaribu, dengan dibantu unsur TNI, Polri, dan Forkocam Pahe Julu, sejumlah alat berat telah didatangkan menuju lokasi untuk upaya pembersihan material longsor yang menutupi bahu jalan untuk mengurangi kemacetan. Akibat curah hujan deras di Pahe serta longsor di beberapa titik jalan lintas Pahe Tarutung, penumpukan antrian kendaraan semakin bertambah dalam beberapa saat. Kecil kali jalannya. Sebanyak 150 santri di pesantren Mustafawiyah Purba Baru mengungsi usai pondok tempat tinggal mereka diterjang banjir bandang yang terjadi pada Rabu malam kemarin.
Beginilah kondisi suasana pondok tempat peristirahatan para santri di pesantren Mustafawiyah Purba Baru di Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik, Merapi, Kabupaten Mandailing Natal, pasca diterjang banjir bandang pada hari Rabu malam kemarin. Puluhan pondok para santri terlihat porak-poranda setelah banjir bandang yang membawa material kayu dan batu yang menghanyutkan puluhan pondok. Pagi ini terlihat sungai Aek Singolot yang menghanyutkan puluhan pondok para santri sudah kembali normal. Sementara aktivitas proses belajar mengajar para santri tetap dilaksanakan, namun santri yang menjadi korban banjir bandang diliburkan sementara. Pasca banjir bandang ini tercatat sebanyak 150 santri yang kehilangan pakaian, buku dan barang berharga lainnya masih diungsikan di perpustakaan sekolah. Dalam peristiwa tersebut, satu santri mengalami luka robek di bagian kepala akibat terbentur seng saat menyelamatkan temannya yang hanyut. Adik pertama nggak tahu ya, airnya itu udah naik. Tiba-tiba ada yang teriak, adik keluar. Keluar terus udah setinggi mana air di daerah situ? Matahari kaki. Matahari kaki. Sempat nggak menyelamatkan barang-barang ke adik? Sempat bang. Ada yang hanyut? Ada lemari juga. Untuk pakaian? Pakaian dikit bang. Dikit di sini. Buku-buku habis semua. Masih ada yang tertinggal ya. Diami pondok yang hanyut dan yang rusak ini, siswa kita ada sekitar 150-an orang. Proses belajar mengajar kita tetap belajar, dan yang lain anak-anak kami yang mengalami musibah, kita kumpulkan dulu mereka di perpustakaan dan tidak ikut dulu belajar sementara. Pimpinan Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru menghimbau kepada santri dan santriwati agar meningkatkan kewaspadaan saat hujan turun karena cuaca saat ini di Mandailing Natal masih terus diguyur hujan. Kami masih memiliki beragam informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, banjir bandang luapan sungai Aek Singolot yang terjadi di Mandailing Natal tak hanya menghanyutkan puluhan pondok santri pesantren Mustafawiyah Purba Baru. Banjir ini juga mengakibatkan puluhan rumah warga mengalami rusak berat. Puluhan rumah warga yang berada di bantaran sungai mengalami rusak berat pasca diterjang banjir luapan sungai Aek Singolot yang terjadi pada Rabu malam. Banjir setinggi 1 meter ini menghanyutkan sebagian dinding rumah warga dan perabot isi rumah warga. Tak hanya merusak rumah warga, banjir juga menyisakan tumpukan sampah seperti kayu dan ranting pohon serta lumpur yang tebal. Akibat banjir ini, puluhan kepala keluarga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat terdekat. Air tadi ada berapa meter itu, Bu? 1 meter. 1 meter? 1 meter. Jadi ada kira-kira barang-barang Ibu yang bisa lagi digunakan? Nggak bisa, nggak ada yang bisa digunakan. Oh, berarti untuk saat ini orang Ibu tidurnya di mana, Bu? Di rumah tetangga. Oh, berarti mengungsi lah, Bu, ya? Mengungsi. Jadi apalah, Bu, harapan kita sama pemerintah supaya cepat dibantu musibah ini, Bu? Mudah-mudahan cepat dari datang bantuannya. Oh, bantuannya, Bu, ya? Ya. Dihimbau kepada masyarakat yang bermukim di bantaran sungai agar meningkatkan kewaspadaan karena kondisi cuaca masih mendung dan hujan ringan. Ya, Saudara, menghadapi libur Natal dan Tahun Baru, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara sebagai lembaga pelayanan transportasi darat siap melayani masyarakat untuk mudik ke kampung halaman. Dan untuk mengetahui kesiapan pelayanan pemerintah kepada masyarakat saat libur Nataru, kini kita telah terhubung dan tergabung bersama Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Agustinus Panjaitan. Selamat sore, Pak Kadis. Selamat sore, Pak Agustinus. Selamat sore. Pak Kadis, apa kabar? Bagaimana kegiatan hari ini, Pak? Lancar? Baik. Lancar Pak. Terima kasih. Baik, Pak Agustinus, bagaimana ini kesiapan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara menghadapi Nataru 2023 nantinya? Baik, terima kasih atas atensinya dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Seperti biasa dalam event hari besar keagamaan seperti halnya Nataru pada tahun ini, kita sudah mempersiapkan tentunya
antisipasi khususnya dalam hal kesiapan moda transportasi dan sarana pendukungnya. Kita sudah lakukan analisa tentunya data pergerakan tahun lalu dan memprediksi potensi peningkatan demand yang akan tentunya meningkat pada Nataru kali ini. Dan kita sudah koordinasikan dengan instansi terkait karena penyelenggaraan transportasi tentunya tidak terlepas dari dukungan stakeholder terkait. Baik Pak, sementara itu mungkin bagaimana kondisi infrastruktur jalan di Sumatera Utara ini Pak menjelang Nataru? Baik, terima kasih. Dari kesiapan prasarana atau infrastruktur jalan, pada prinsipnya baik jalan nasional, jalan arteri kita maupun jalan provinsi sudah siap ya mengakomodir pergerakan atau mobilitas pada masa Nataru nanti. Kita juga sudah melakukan survei untuk melihat kesiapan infrastruktur jalan karena ini juga sangat menentukan kelancaran transportasi jalan pada masa Nataru nanti. Sejak kapan Pak survei tersebut dilakukan dan bagaimana prosedurnya Pak? Survei sebenarnya dilakukan bersamaan dengan masa Lebaran yang lalu dan kita hanya melakukan sampling beberapa titik ruas yang kita prediksi akan terjadi peningkatan pada masa mudik Nataru kali ini. Baik, Pak Kadis, untuk kesiapan armada transportasi di Sumatera Utara saat ini seperti apa Pak kesiapan yang Bapak pantau di lapangan? Kemudian ada pemerintah Kota Medan juga menyediakan bus-bus gratis untuk Nataru Pak. Itu bagaimana kerjasama yang sudah dilakukan dengan pihak-pihak terkait? Baik, terkait kesiapan moda transportasi jalan, kita kapasitas yang kita sediakan pada prinsipnya sama dengan kapasitas pada saat masa mudik Lebaran yang lalu. Tidak ada peningkatan yang signifikan di penyediaan sarana atau kapasitas atau jumlah bus yang kita sediakan, karena memang dari sisi demand ini peningkatannya kita prediksi di angka 5-10%. Jadi kalau dari sisi ketersediaan kapasitas sudah cukup aman untuk masa Nataru kali ini. Dan untuk ketersediaan atau penyediaan pelayanan mudik gratis, ya ini pada masa mudik Nataru ini kebetulan hanya pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menyediakan. Untuk Pemko Medan, menurut informasi yang kami dapatkan tidak menyediakan sarana bus mudik gratis pada masa Nataru ini. Untuk kesiapsiagaan dari personil dari Dishub sendiri Pak di Sumatera Utara, di beberapa lokasi, titik lokasi gitu disiapkan juga nggak? Dan fungsinya seperti apa nantinya Pak? Baik, untuk kesiapan personil kita membentuk ada posko untuk posko induk, ada di kantor dinas. Posko ini tugasnya ini lebih kepada memonitor atau mengawasi ketersediaan sarana angkutan, baik angkutan darat, laut, udara yang ada di wilayah Sumatera Utara, di samping nanti kerjasama dengan Kementerian Perhubungan atau Balai Pengelola Transportasi Darat yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang juga mengaktifkan tempat unit penimbangan kendaraan bermotor atau jembatan timbang sebagai sarana rest area sekaligus posko. Ditambah UPT kita, ada 7 UPT yang ada di Sumatera Utara. Kemudian Pak Agus, mengingat menjelang Nataru mungkin akan ada intensitas masyarakat yang mudik pulang kampung. Kemudian bagaimana Pak, apakah mungkin akan ada penambahan armada transportasi air di Sumatera Utara? Dan bagaimana persiapan dari Dishub dalam hal tersebut? Untuk transportasi air, khususnya di kawasan Danau Toba, ya, saat ini juga sebenarnya kapasitasnya sudah cukup memadai dan peningkatannya memang cukup signifikan ya untuk yang angkutan danau dan penyeberangan khususnya di wilayah Danau Toba. Prediksi kita ini ada peningkatan sampai 40-50%. Kita sudah punya 10 unit kapal di sana yang operasi dan ada 4 operator kapal penyeberangan
baik swasta maupun BUMD kita dan melayani di 6 lintas penyeberangan. Untuk kapasitas yang tersedia saat ini juga cukup memadai dan kami yakini ini juga bisa mengantisipasi lonjakan demand tadi yang saya sebutkan di awal. Baik Pak, selain di Danau Toba mungkin di mana lagi akan ada penambahan daripada armada tersebut Pak? Selain di Danau Toba, untuk angkutan perairan ada juga di penyeberangan dari Sibolga ke Kepulauan Nias. Tapi ini tidak ada penambahan frekuensi tetap ya seperti existing, karena juga memang dari sisi demand kita prediksi masih tentunya hasil diskusi dengan operator masih cukup memadai. Sedangkan di angkutan laut ini memang ada penambahan khususnya untuk angkutan yang dari Belawan menuju ke Batam. Seperti biasa ini ada penambahan frekuensi untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang memang kebanyakan nanti berasal dari Batam. Ya. Baik Pak Kadis, setiap tahunnya menjelang hari-hari besar keagamaan juga ada dilakukan ramcek kan Pak? Kemudian ada juga tes urin kepada para supir angkutan. Ini seperti apa sekarang pantauannya dan realisasinya di masyarakat kita? Ramcek itu sudah kita lakukan terhitung hari ini 21, 22 sampai dengan 23 nanti untuk pra-Natal sebelum pelaksanaan event Natal di hari Puncak, dan nanti ada juga di tanggal 28, 29, 30 pasca Natal. Yang dilakukan seperti biasa kita bersama dengan pihak kepolisian, Jasara Harja, lalu dengan Organda sendiri, dan dengan Dinas Kesehatan serta BNN. Kita melakukan dua inspeksi atau ramcek ini untuk pertama ke kendaraan untuk memastikan semua kendaraan yang digunakan pada masa mudik nanti itu memenuhi persyaratan kelaikan jalannya, dan yang kedua terhadap awak bus untuk memastikan supir, kondektur itu dalam keadaan sehat. Jadi ada pemeriksaan kesehatan sekaligus tes urin bersama dengan BNN. Dan ini dilakukan di beberapa tempat, contohnya di Terminal Amplas, Terminal Pinang Baris, lalu ada Terminal Siantar, lalu ada Sibolga, dan ada di Terminal Tarutung juga, dan beberapa terminal yang langsung kita kelola seperti di Binjai, lalu di Tanjung Beringin, Langkat, dan di Kabanjahe. Kami juga melakukan langsung ke pool bus termasuk pariwisata yang kita prediksi ini akan banyak juga digunakan oleh pemudik. Iya baik Pak, kemudian telah ada penambahan armada dan segala persiapan, apakah mungkin akan ada fasilitas penunjang bagi masyarakat terkhusus untuk Nataru Pak? Fasilitas penunjang kita hanya memastikan pertama ketersediaan sarananya, lalu tentunya fasilitas-fasilitas yang ada di simpul-simpul transportasi itu kita pastikan itu beroperasi atau dapat digunakan masyarakat atau pengguna jasa, baik di terminal, di stasiun, di bandara, dan di pelabuhan. Seperti itu, Pak. Baik, kemudian bagaimana Pak himbauan kepada masyarakat sebelum melaksanakan mudik? Baik. Yang pertama kepada masyarakat melakukan mudik, ini tentunya kita harapkan untuk yang menggunakan angkutan umum, ya tentunya pastikan bahwa kendaraan angkutan umum yang kita gunakan adalah kendaraan angkutan resmi atau legal. Ini bisa dikonfirmasi ke kita, karena apa? Jika terjadi suatu kecelakaan, tentunya kalau yang ilegal ini tidak akan tercover oleh Jasara Harja. Ini kami ingatkan untuk pemudik untuk memastikan itu. Ini bisa dikonfirmasi ke kami, ya, untuk memastikan bahwa operator atau angkutan itu betul-betul legal. Yang kedua, tentu untuk pemudik yang menggunakan jasa atau menggunakan langsung kendaraan pribadi, kita himbau untuk mematuhi aturan. Ya, yang pasti patuhi peraturan, antri di jalan, karena tentu kepadatan itu akan mungkin terjadi, dan pastikan bisa menggunakan fasilitas seperti pos pelayanan yang dibentuk, ya,
oleh instansi terkait, kepolisian, ada unsur-unsur terkait di dalamnya termasuk Dinas Perhubungan, Satpol PP dan lain-lain, ada medis juga, itu gunakan untuk beristirahat. Yang pasti itu akan sangat membantu memastikan kondisi pengemudi dalam keadaan baik. Kita ada pos PAM, ada pos pelayanan, dan ada pos terpadu di simpul-simpul transportasi. Dan yang penting lagi untuk pemudik ini yang sudah menggunakan jasa mudik gratis yang disediakan Pemprov, saat ini sudah terdaftar 1.100 lebih. Ini mohon juga untuk bisa memanfaatkan fasilitas ini dengan baik, dan yang terpenting jangan membatalkan pada saat hari H. Ini kan sangat sayangkan karena sudah banyak yang ingin mendaftar tapi karena terbatas kuota, jadi kalau dibatalkan sangat disayangkan. Dan tentunya sama-sama kita berdoa semoga perjalanan pemudik pada masa Nataru ini akan berjalan lancar sampai di tempat tujuan dengan selamat dan berjumpa dengan keluarga. Demikian. Terima kasih Bapak Kadisub Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dr. Agustinus Panjaitan. Selamat bertugas kembali, Pak. Ya, makasih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Untuk memeriahkan Pesta Demokrasi 2024 dan menjalin keakraban antar masyarakat, tim relawan melakukan sosialisasi kompetisi goyangan viral. Kompetisi goyangan viral se-Indonesia ini terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia dari beragam kalangan usia, terkecuali ASN, TNI, dan Polri. Perlombaan ini terbagi dalam 46 kategori dan memperebutkan hadiah utama 100 juta rupiah. Syarat utama perlombaan yakni tidak memperbolehkan peserta menggunakan alat peraga kampanye, serta tidak memuat ajakan untuk memilih pihak manapun. Para peserta diberi kebebasan untuk memilih lagu dan membuat goyangan. Namun panitia menentukan 10 orang anggota dalam satu tim agar goyangan yang dilakukan semakin meriah. Untuk itu, Ketua Panitia Kompetisi Goyangan Viral se-Indonesia, Susi Susanti Ginting, mengajak seluruh masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, untuk berpartisipasi. Syaratannya yang pertama tentu warga negara Indonesia yang sudah memiliki KTP, untuk usia tidak kita batasi. Videonya berdurasi 15 detik sampai 90 detik. Untuk kategorinya ada 9 kategori, itu nanti bisa dilihat di IG-nya @relawangas untuk 9 kategorinya. Total hadiahnya itu ada 500 juta, namun hadiah utamanya itu untuk pemenang yang pertama 100 juta rupiah. Sudah dibuka untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ketua Umum Relawan Laja Lapian menyampaikan ia bersama tim relawan ingin menyambut Pesta Demokrasi 2024 dengan riang gembira dan penuh persahabatan, serta mengurangi ketegangan di tengah masyarakat menghadapi pemilu yang tidak lama lagi akan berlangsung. Melalui kompetisi goyang gemoy ini adalah kebersamaan dari masyarakat. Kami pengen event tahunan 5 tahun sekali dari Republik ini dilaksanakan dengan riang gembira, tanpa ada harus gotok-gotokan atau saling sikut-sikutan. Kita pengen meredakan ketegangan di dalam masyarakat sehingga nantinya Indonesia akan siap menghadapi pesta 5 tahunan. Namanya juga pesta, pastinya kita harus dengan gembira menghadiri pesta tersebut. Antusiasme masyarakat sangat tinggi sekali, makanya kami mengundurkan batas waktu pendaftaran menjadi 22 Januari yang tadinya di 12 Januari, sehingga nantinya masih akan banyak kesempatan-kesempatan masyarakat untuk bisa ikut di dalam perlombaan ini. Beberapa peserta goyangan viral Kota Medan turut hadir dalam acara sosialisasi tersebut dan bersama-sama memeragakan kreasi goyangan viral karya mereka. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Dr. Haji Asren Nasution MA bersama staf menghadiri perayaan Natal bersama keluarga besar Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Utara dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Perayaan Natal dilaksanakan di Auditorium Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia ini kemarin dihadiri 1.000 jemaat Kristiani. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Asren Nasution mengajak segenap aparatur pendidikan di Sumatera Utara agar menjadikan momentum perayaan Natal meningkatkan kinerja dan mutu pendidikan di Sumatera Utara. Dalam kesempatan tersebut diserahkan secara simbolis tali asih kepada panti asuhan Yapentra dan lembaga lainnya.
Pada perayaan Natal ini, nyanyian pujian kelahiran Yesus Kristus dikumandangkan termasuk penampilan kor guru dan siswa, juga liturgi yang dibawakan kepala sekolah. Sementara khotbah oleh Pendeta HKBP Resort Tegalrejo, Pendeta Leritio Panjaitan STH. Kacap Disdik Wilayah 1 Agus Sinaga menyatakan perayaan Natal harus membawa perubahan besar terhadap guru dan siswa. Natal ini dalam rangka yang pertama tentu untuk melaksanakan regulasi dalam pelaksanaan hari-hari besar agama. Dengan adanya kegiatan perayaan hari Natal ini tentu akan memperkuat iman takwa seluruh aparatur, mulai dari pejabat sampai pengawas sekolah, kepala sekolah, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, sehingga memang dalam rangka menjalankan tugas harus mengutamakan iman dan takwa. Ketua Panitia Natal Riko Marbun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, termasuk kehadiran Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara dalam memberi arahan dan motivasi. Salah satu hal yang paling membanggakan Natal sekali ini langsung dihadiri oleh Bapak Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara. Kami atas nama panitia sangat bersyukur sekali atas pelaksanaan perayaan Natal yang pada tahun ini justru ada perayaan Natal yang bersama antara Capdis Wilayah 1 dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Menghadirkan 1.000 umat ya dari Kota Medan dan Deli Serdang, tingkat SMA, SMK dan SLB. Saudara, pengurus DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kabupaten Karo periode 2023-2028 resmi dikukuhkan. Apindo Kabupaten Karo diharapkan dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat. Pengukuhan DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Karo dihadiri Bupati Karo, Kori Sriwati Sebayang. Selaku Pemkab Karo mengapresiasi terbentuknya DPK Apindo Kabupaten Karo yang telah resmi dilantik. Ketua DPK Apindo Karo, John Model Pencawan beserta jajaran dan melalui pengusaha nantinya akan menambah pendapatan daerah serta mensejahterakan masyarakat Karo. Mengajak Apindo Kabupaten Karo mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian dan berharap agar pengusaha lokal harus kompak dan berkolaborasi memajukan ekonomi Kabupaten Karo. Pemerintah daerah sangat mendukung dan merasa bangga dengan adanya Apindo di Kabupaten Karo. Karena dengan adanya Apindo ini, otomatis pengusaha-pengusaha kami bisa berlindung di dalam organisasi Apindo ini. Karena saya tahu Apindo ini adalah sudah lama kami tunggu-tunggu di Kabupaten Karo. Sekarang Apindo di Kabupaten Karo telah muncul, akan membawa hasil yang baik untuk Kabupaten Karo, terutama untuk pengusaha-pengusahanya. Ketua DPK Apindo Kabupaten Karo John Model Pencawan mengatakan, pengusaha yang tergabung dapat berlindung di organisasi Apindo Kabupaten Karo. Seluruh pengurus akan bersama-sama bekerja keras untuk menjalankan visi misi Apindo dalam membangun hubungan industrial sehat, aman, harmonis, dan berkesinambungan. Pihaknya juga akan mengajak para stakeholder dari berbagai pihak perbankan, korporasi swasta dan pemerintah, perusahaan, BUMN, komoditas, dan tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program Apindo nantinya. Setelah dilantiknya Apindo Karo oleh Apindo Sumut, akan konsolidasi bagaimana menjemamkan pengusaha-pengusaha di Kabupaten Karo agar bergabung di Apindo Karo dan bermitra dengan pemerintah. Ya, untuk itu nanti bantuan Apindo Sumut dan nasional akan kita sinergi untuk melahirkan apa yang diamanahkan oleh Apindo Sumatera Utara. Pemirsa, terkait kartu tanda penduduk atau KTP yang digunakan pengungsi Rohingya yang ada di Nusa Tenggara Timur, nomor induk kependudukannya ternyata diketahui asli milik warga Kota Medan. Namun sejumlah kejanggalan seperti bahan baku hingga ketidaksesuaian NIK dengan data diri yang ternyata milik orang lain telah diketahui oleh pemerintah Kota Medan.
Kasus viralnya sejumlah warga pengungsi Rohingya memiliki KTP Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara memasuki babak baru. Hal ini merupakan hasil pendalaman Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution, ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Medan. Bobi mengatakan antara NIK dan nama KTP yang digunakan pengungsi Rohingya diketahui berbeda dan tidak sesuai dengan NIK yang asli terdaftar sebagai warga Kota Medan. Terkait pelaku yang membuat KTP palsu tersebut, Bobi menduga ini merupakan bagian dari sindikat karena terlihat bahan kartunya berbeda dan tidak sama dengan KTP pada umumnya. Sejauh ini Bobi belum menemukan keterlibatan oknum Disduk Capil Kota Medan maupun aparat pemerintahan Kota Medan lainnya. Namun menantu Presiden Jokowi tersebut akan terus melakukan pemeriksaan untuk mencari tahu pelaku pembuatan KTP palsu tersebut. Pertama yang ingin saya sampaikan itu KTP-nya palsu, NIK-nya betul NIK dari warga Kota Medan, tapi begitu dibuka NIK-nya sama foto dan namanya berbeda. Seperti sudah sindikat, kita lihat kartnya seperti kart yang saya pakai ini, bahannya beda kayak dari KTP memang, cuman kalau sekilas hampir sama, kartnya seperti kart-kart yang hari ini banyak kita gunakan kayak e-tol dan segala macam. Hal ini sebelumnya viral diberitakan 8 orang pengungsi Rohingya ditangkap di Nusa Tenggara Timur setelah diperiksa ke-8 etnis Rohingya ini memiliki KTP dan diakui dibeli di Kota Medan. Puluhan mahasiswa dari Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Cabang Medan berunjuk rasa di depan kantor pemerintah Kota Medan. Dalam aksinya mereka menuntut Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk segera menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kota Medan. Dalam aksi ini sejumlah mahasiswa terlibat aksi dorong dengan petugas kepolisian di depan kantor pemerintah Kota Medan kemarin sore. Dalam aksinya sejumlah tuntutan disampaikan oleh mahasiswa, diantaranya permasalahan kemiskinan yang dinilai tidak dapat diselesaikan oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution. Tidak hanya itu, pembangunan di Kota Medan yang dinilai amburadul juga sangat merugikan masyarakat, baik pengguna jalan maupun masyarakat yang terdampak ekonomi akibat usahanya ditutup. Usai terlibat kericuan, akhirnya Wali Kota Medan Bobi Nasution turun dari kantornya dan mendatangi para pengunjuk rasa. Sempat terjadi perdebatan antara mahasiswa dengan Wali Kota Medan. Wali Kota bersikeras agar tidak hanya keinginan mahasiswa yang dituruti, melainkan dirinya juga meminta kepada mahasiswa untuk mendukung program Pemko Medan. Ya bukan menantang, mereka menyampaikan keinginan. Tadi saya tangkap, datang ke ruang, saya sampaikan kita bahas awalnya karena sudah ada perdanya ya, dan kita bahas kalau memang ini baik tentu kami akan support, kami akan setuju. Yang kedua tadi bagaimana diskusi bisa dilakukan agar pengerjaan di Kota Medan ini bisa cepat selesai. Mahasiswa pun menilai tantangan Bobi untuk menyelesaikan proyek pembangunan drainase selama 1 minggu tidak masuk akal. Usai aksinya ditanggapi oleh Bobi, mahasiswa pun membubarkan diri dengan tertib. Permasalahan tadi pembangunan di Kota Medan yang terkesan mangkrak kami sampaikan. Karena kami menjumpai di lapangan. Mungkin kalau Pak Bobi nanti datang ke sana ke Jalan Bahagia Bebas itu dia mungkin tahu Pak di sana. Banyak jalan ditutup, banyak ekonomi masyarakat yang terganggu begitu. Sebenarnya kami tidak puas, Pak. Makanya kami sebenarnya minta dialog lebih lanjut sama Pak Bobi, tapi itu terserah Pak Bobi dia nanti terima atau enggak. Sementara itu, suasana haru mengiringi proses pelepasan dan penyambutan Kapolres Pelabuhan Belawan dari AKBP Joshua Tampu Bolon ke AKBP Janton Silaban yang dilaksanakan di Mapolres Pelabuhan Belawan kemarin. Proses pelepasan dan penyambutan dilakukan dengan acara pedang pora yang dilakukan oleh personel perwira menengah di Polres Pelabuhan Belawan. AKBP Joshua Tampu Bolon yang menjabat lebih dari setahun harus meninggalkan keluarga besar di Polres Pelabuhan Belawan dan diangkat menempati posisi barunya sebagai Kasubit Sespima Bitjemen Lemdiklat Polri. Selama menjabat, Kapolres Pelabuhan Belawan dikenal sebagai sosok pemimpin yang ramah, tegas dan murah senyum, serta sangat peduli terhadap laporan masyarakat personelnya dan dekat kepada pekerja wartawan di Medan Utara. Ketika berpamitan kepada seluruh personel, Polres Pelabuhan Belawan terlihat tak sedikit dari mereka yang matanya berkaca-kaca.
Sejumlah anggota Bayangkari tampak banyak meneteskan air mata seakan tak merelakan orang nomor 1 di Mapolres Pelabuhan Belawan itu meninggalkannya. Sosok pemimpin yang baik, ramah, dan bertanggung jawab dan peduli kepada seluruh personel yang ada di Mapolres Pelabuhan Belawan. Kinerja beliau juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Medan Utara. AKBP Joshua Tampu Bolon selalu monitor di semua satuan yang ada di Polres Pelabuhan Belawan untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Puluhan personil dan pejabat utama Polres Labuan Batu melakukan penyambutan, kedatangan dan melaksanakan tradisi pedang pora dalam menyambut kedatangan Kapolres Labuan Batu yang baru, serta kegiatan hal yang serupa dilakukan dalam mengantarkan kepergian Kapolres lama bertempat di lapangan apel Mapolres Labuan Batu kemarin sore. Sujud syukur dilakukan Kapolres Labuan Batu AKBP Bernhard L. Malahu sebelum melangkahkan kaki memasuki halaman kantor Mapolres Labuan Batu, di mana puluhan perwira sambut kedatangan Kapolres Labuan Batu dengan tradisi pedang pora. Tidak hanya itu, sejumlah pejabat utama dari Polres Labuan Batu beserta Kapolsek sejajaran ikut dalam menyambut kedatangan Kapolres, ditutup pemberian kain ulos oleh Kapolres lama AKBP James H. Hutajulu. Sementara mengiringi kepergian AKBP James H. Hutajulu, kegiatan hal yang serupa dilakukan sejumlah personil dari Polres Labuan Batu. Kasih Humas Polres Labuan Batu Ibtu Parlando Napitupulu mengatakan Polres Labuan Batu melaksanakan pisah sambut dari Kapolres lama ke Kapolres baru, di mana rangkaian pisah sambut ini dilakukan dengan tradisi pedang pora. Kita melaksanakan penel pamit dari Kapolres yang lama AKBP James H. Hutajulu SIK, SH, MH, MIK kepada Kapolres yang baru AKBP Dr. Bernhard L. Malahu SIK, MH. Jadi kita laksanakan pada hari ini kenal pamit temu pisah dari Kapolres yang lama kepada Kapolres yang baru. Pemirsa, mari kita simak informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok Jumat 22 Desember 2023. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Ado Prasetyo, Perkirawan Balai Besar MKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Jumat 22 Desember 2023. Untuk pagi hari, berawan di wilayah Sumatera Utara, siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, dengan hujan lebat berpotensi terjadi di Karo, Dairi, Pakpak Barat, Medan, Langkat, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Madinah, Padang Lawas, Labusel, Tapteng, Sibolga, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara. Untuk dini hari, berawan di wilayah Sumatera Utara dengan suhu udara 16 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara dari pantauan tanggal 21 Desember 2023 tidak ada. Himbauan untuk masyarakat untuk selalu waspada potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sebagian wilayah pegunungan, pesisir barat dan timur Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti longsor dan banjir. Demikian perkiraan cuaca Jumat 22 Desember 2023. Semoga bermanfaat bagi sobat semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Politik, pelaksanaan HUT ke-20 Kabupaten Kepahyang tidak dimeriahkan dengan pesta rakyat. Kabupaten Kepahyang sebentar lagi akan merayakan hari jadinya ke-20 di tahun 2024 mendatang. Namun peringatan hari jadi Kabupaten Kepahyang di tahun 2024 ini akan berbeda dengan tahun sebelumnya, lantaran bertepatan dengan pemilu dan anggaran minim diserap untuk pemilu 2024 mendatang. Pemkab Kepahyang hanya memeriahkan hari ulang tahun kabupaten dengan upacara, lomba, dan tablik akbar saja. Bupati Kepahyang mengatakan bertepatnya hari ulang tahun Kepahyang dengan pemilu,
Pemkab Kepahyang tidak mengadakan pesta rakyat di hari ulang tahun ke-20 Kabupaten Kepahyang nanti. Jadi tidak ada artis, tidak ada itu. Pertandingan pun yang tidak melibatkan orang. Nanti kan zaman pemilu. Kalau kita ada pemain bola itu berantem. Jadi yang ada tuh cuma senam poco-poco, kemudian apalagi kemarin itu lomba kebersihan, lomba ucapan selamat yang nggak melibatkan secara masif masyarakat. Takut ada konflik-konflik di horizontal, di kita nggak ada yang Pasar malam ada Pak? Nggak ada. Dan itu salah satu dampak dari anggaran yang kita. Iya, salah satu. Nanti gini, kalau KPU kita nggak penuhi, kita ngadakan musik itu jadi apa namanya? Secara politis kan nanti pasti menyerang bupati. Ya. Kalau untuk musik mungkin dananya berapa miliar ada kok, KPU nggak ada, itu kita takut. Makanya kita penuhi KPU, kita nggak musik. Dengan tidak mengadakan pesta rakyat dan tidak mengundang artis, Bupati Kepahyang mengatakan Pemkab akan mengundang Ustadz Abdul Somad dalam acara Tablik Akbar nanti. Dari Kabupaten Kepahyang, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Masih dari Bengkulu, pemirsa, Gubernur Rohidin Mersya menyebut saat ini pengamanan laut telah dimaksimalkan guna mengantisipasi masuknya pengungsi Rohingya melalui perairan Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan pengamanan laut untuk mencegah masuknya pengungsi Rohingya telah dilakukan. Pasca puluhan pengungsi Rohingya tiba di wilayah Pekanbaru, Riau baru-baru ini. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya menyebut saat ini TNI Angkatan Laut dan Kepolisian Perairan dan Udara atau Polairut telah melakukan patroli secara berkala untuk mengantisipasi gelombang pengungsi Rohingya ke Bengkulu. Teman-teman dan Lanal juga sudah melakukan patroli berkala, biasanya Pak Kapolda ya. Kemudian Dirpol Air juga demikian. Ya sama bagian dari bela negara juga. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu, Edward Samsi mengungkapkan, Provinsi Bengkulu tidak bisa menampung pengungsi Rohingya karena Bengkulu tidak memiliki tempat penampungan serta anggaran khusus. Selain itu, pengungsi dinilai bisa mengancam perekonomian warga lokal. Jadi perlu kita ketahui bahwa Provinsi Bengkulu ini sangat mudah dimasuki oleh imigran gelap, termasuk dari Rohingya. Nah, terkait persoalan itu kita dukunglah ya upaya Pak Gubernur mengajak kawan-kawan Forkopimda, katakanlah seperti itu, untuk menginstruksikan untuk menjaga wilayah perbatasan kita. Apalagi Bengkulu ini merupakan garis pantai terpanjang lah. Lucia Meyangsari, TVRI Bengkulu melaporkan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Nisa Ridi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.